bilang, wah Indonesia adalah bangsa yang sudah eksis sejak berapa ribu tahun lalu, terbukti dari fosil ini, fosil itu. Oke, so what? Ya kan? So what? Dalam rapat tersebut saya juga mengatakan, jangan sampai mubazir. Ini kan 9 miliar harganya, bukan uang sedikit. Kalau kita hanya tahu sisi terangnya, sisi gelapnya tidak ada, untuk apa belajar sejarah? Disusunlah pengetahuan untuk membenarkan asumsi itu. Bahkan menciptakan ritual-ritual baru gitu ya. mereka. Dan memang itu satu tindakan ekstrim mengglorifikasi masa lalu. Tapi nanti anak muda nanya, masa lalunya hebat. Tapi hari ini gaji guru honor 250.000 dibayar 3 bulan sekali. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita merayakan bulan Bung Karno. Bulan yang kemudian ditandai dengan beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Yang pertama kaitannya dengan kelahiran dan peringatan kematiannya Bung Besar ini, dan juga kelahiran salah satu tonggak dokumen terpenting dalam keberadaan kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Nah, untuk mengawal ini kami mengundang salah satu narasumber yang kemudian rasanya juga terkait dengan dinamika politik belakangan agak rame, yaitu tentang rencana pemerintah untuk melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang kemarin kemudian mendapatkan aksi penolakan dari berbagai komponen masyarakat. Kita sambut di Ruang Dialektika untuk pertama kalinya ke sini Bung Boni Triana. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Mas Win. Terima kasih sudah mau datang ke Ruang Dialektika. Bung, kita diwarisi sama Bung Besar jas merah gitu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu. Dan hari ini kemudian rame pemerintah berencana untuk melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia yang rasa-rasanya kemudian mendapatkan penolakan yang begitu keras dari berbagai macam kalangan gitu, tidak hanya di DPR tapi juga dari berbagai macam praktisi sejarah. Bantu kami untuk memahami kenapa kok teman-teman sejarawan ini menolak rencana pemerintah untuk melakukan revisi sejarah ini. Ya, makasih Mas Win. Jadi memang sekarang sedang menjadi polemik yang ramai di publik ya. Kalau pertanyaannya kenapa sebagian sejarawan, aktivis, pegiat budaya, tokoh masyarakat menolak, ya yang paling gamblang kelihatan adalah kelompok aksi lah, kelompok Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia yang pada tanggal 19 Mei lalu datang ke DPR. Kami di Komisi 10 DPR menerima, kebetulan saya yang sejarawan di komisi itu, jadi saya menerima. Mereka tuh mempertanyakan kenapa menggunakan istilah sejarah resmi. Yang kedua, mereka menolak dengan pertanyaan mandat apa yang dimiliki oleh pemerintah untuk menulis sejarah. Sambil mengatakan bahwa ini sejarah resmi ya, dan berpretensi punya tafsir tunggal sehingga menutup diri. Ya, menutup diri dari berbagai macam tafsir, dari perspektif-perspektif lain, dan pada akhirnya tidak membuat penulisan sejarah ini sebagai satu proses yang demokratis, yang terbuka, yang inklusif. Nah, itu yang mereka kritik. Yang kebetulan saya amini. Saya sebagai sejarawan saya mengamini itu. Nah, kekhawatirannya dari kawan-kawan ini, kalau nanti pemerintah menulis satu versi sejarah, monotafsir, kemudian juga dikatakan sebagai official, itu tidak akan membuat kita lebih terbuka dalam menciptakan ataupun memberikan satu perbedaan-perbedaan pandangan. Karena esensinya sejarah itu kan ilmu pengetahuan. Ada kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Ada kaidah ilmiah, ada prosedurnya. Ya. Dan yang unik adalah kebenarannya pun menjadi sangat relatif.
bisa dicalon, bisa di cara pandang menentukan siapa yang punya kepentingan, siapa menulis. Jadi memang menjadi murni objektif, ya itu sangat sulit, sangat karena selalu ada bias. Oleh karena itu dalam ilmu sejarah ada metodologi yang menjadi koridor bagi para sejarawan untuk menggali pengetahuan itu sendiri sampai kemudian mencapai kata benar itu, kebenaran itu sendiri. Ya walaupun kemudian nanti bisa dilawan lagi Ya, apabila ada data baru sebagaimana tesis, antitesis, sintesis dalam ilmu pada umumnya. Nah kalau kita lihat perjalanan bangsa ini dan bagaimana kita menciptakan sejarah dalam arti sejarah sebagai sebuah masa lalu, ya, pengalaman-pengalaman hidup kita, atau sebagai ilmu pengetahuan, nah itu harus kita lihat. Pertama, di masa kerajaan ya, dikenal Babat, ya, ada para raton lah, ya, menceritakan bagaimana seorang raja itu berkuasa dan apa yang membuat dia berkuasa dan apa yang membuat dia legitimate dalam berkuasa. Kenarok misalkan, dikisahkan sebagai seorang anak keturunan Brahma, keturunan dewa, ya kan? Lalu ibu seorang manusia. Jadi mandat legitimasi dia bersifat supranatural. mandat kedewataan. Mandat kedewataan. Karena pada masa itulah alam fikir sebagian besar masyarakat, khususnya di Jawa, ya tahapnya itu. Tahapnya seperti itu. Jadi mitologi, mitos Dewa Raja, ya kan? Itu yang berkembang. Penulisannya apa? Istana sentris. Untuk melegitimasi kekuasaan. Nggak ada pemilu toh. Ya kan? Nggak ada pilpres. Nggak ada elektoral. Mandat yang datang. Lantas masuk ke era kolonial. Kita ditulis lagi sejarahnya. Nah, ini sebagai pengetahuan. Misalkan oleh François Valentine. Dan VOC dia. Dia menulis tentang Old and New Ost India. Dia menulis bagaimana Indonesia yang kemudian kita kenal. Dan dia menulis sejarah ini dari atas geladak kapal. Jadi kok dari geladak kapal dia lihat dari jauh, dia tulis semua. Untuk kepentingan apa? Kepentingan kolonial. Inilah yang disebut sebagai Nerlandosentris. Ya kan sudut pandang orang-orang Belanda melihat kita. Dan mereka datang dengan perasaan white man's burden. Untuk beban untuk mengadapkan gitu, mengadapkan. Jadi mereka punya mandat legitimasi historis. Mereka harus hadir di Indonesia karena mereka punya mission civilisatory, punya misi untuk memperadabkan. Lewat apa? Sejarah ditulis. Aduh, wong Jawa ra katokan, saiki katokan. Wis nyembah pohon gitu. Omahe nang dhuwur wit, di atas pohon. Nah, itu bikin seolah-olah seperti itu. Seakan-akan kita tidak punya peradaban sama sekali. Ya kan, padahal di Belanda belum bisa bikin Borobudur, kita udah bikin Borobudur abad 7, abad 8. Nah itu ya. Kemudian masuk ke zaman kemerdekaan. Kita ada kebutuhan untuk memformulasikan, merumuskan siapa kita sebetulnya. Yang menarik pidato Syahrir, misalkan pada tahun 47, ketika dia di Dewan Keamanan PBB. Dia berdebat dengan Clevens, Elko Clevens, kepala perwakilan utusan Belanda ya. Jadi dia kemudian dia jadi menteri luar negerinya Belanda. Oh, ini waktu pertemuan Komisi 3 Negara itu ya? Bukan, ini waktu di 47 yang fotonya legendaris. Ada Agus Salim, ada Sujatmoko, ada Pak Sumitro bapaknya presiden. Nah itu legendaris kan, ada Syahrir. Syahrir di sana mengatakan bangsa kami itu sudah eksis. Kira-kira begitu ya. Kami ada kerajaan Majapahit, kemudian ada Sriwijaya, membuktikan bahwa orang Indonesia tuh jauh sebelum kolonialis Belanda datang ya udah eksis. Nah, ini satu tafsir juga terhadap eksistensi kita. Maka dibutuhkan satu konstruksi historis untuk merumuskan siapa kita sebagai orang Indonesia. Maka tahun 57 ada seminar sejarah nasional pertama di UGM di Jogja waktu itu. Di situ
para sejarawan, tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, cendekiawan, semuanya ketemu merumuskan tentang satu filsafat sejarah nasional kita apa. Kemudian periode sejarah kita apa. Kemudian bagaimana dengan sumber-sumber sejarahnya itu dirumuskan dari paling dasar. Jadi diseminarkan itu ya. Diseminarkan terbuka. Sampai kemudian ini filsafat sejarah kita mau kemana? Untuk apa? Dari mana? Yang menarik adalah perdebatan Muhammad Yamin, seorang pemikir besar, dan Sujatmoko, anak muda waktu itu. Yamin mengatakan, karena dia sudah punya karya historiografi tentang Indonesia ya, dari zaman Majapahit tentang 6.000 saya lupa 3.000 atau 6.000 tahun Indonesia, bendera merah putih juga dijelaskan sama dia. Nah, dia mengemukakan bahwa pentingnya sejarah sebagai pengikat identitas keindonesiaan yang kemudian dikritik. Jadi kalau Yamin itu sifatnya kita harus bikin, kemudian top down diajarkan. Karena di dalam seminar itu juga ada bagian pengajaran sejarah juga ada. Sujatmoko bilang, enggak. Kita harus memulai penelitian ini sebagaimana ranah akademis. Dimulai dari bawah, inisiatif dari sejarawan, kemudian ke atas. Gitu, dimulai. Mereka debat keras, tapi keduanya sepakat bahwa harus merumuskan satu formulasi baru dalam memandang Indonesia, sejarah Indonesia itu dari segi Indonesia sentris. Jadi kata atau frasa Indonesia sentris itu digunakan saat itu. Dengan menjadikan orang Indonesia sebagai faktor di dalam sejarah. Jadi sejak 57 itu kesadaran bahwa kita perlu sejarah versi kita itu sudah ada. Sudah, itu karena kebutuhannya waktu itu. Kita kan masih baru. Ya kan? Kalau revolusi kita selesai tahun 49, katakanlah sampai dengan 50, baru 7 tahun. Baru. Nah, Indonesia sentrisme kemudian diproduksi. Banyak sekali tulisan-tulisan melihat diri kita sebagai faktor penting dalam sejarah. Zaman Belanda, Pangeran Diponegoro, penjahat. Kemudian dinegasi di era kita, dia enggak, dia seorang tokoh pahlawan. Dan faktor dalam sejarah, bukan non-faktor. Tapi usai seminar sejarah itu tidak serta-merta melahirkan satu buku yang dulu istilahnya babon. Babon ya. Baru tahun 70-an. Ada terbit buku Sejarah Nasional Indonesia. Nugroho Susanto. Nah, Nugroho Susanto CS. Yang kemudian di jilid ke-7-nya yang menjadi persoalan. Jilid ke-7-nya ini melegitimasi Soeharto. Lagi-lagi Soeharto sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden tidak dilahirkan melalui sebuah proses yang demokratis. Ya kan? Apa ada pemilu? Tidak ada. Apa dia mandatnya dari rakyat? Tidak ada. Memang dia dipilih oleh satu Dewan DPR GR waktu itu, ya, yang sebagian anggotanya juga sudah pernah ditangkap karena kasus 65. Yang kemudian dia menjadi pejabat presiden, sehingga amanat atau mandat dia sebagai pemimpin itu sepenuhnya bersandar pada peristiwa politik tahun 65, sebuah krisis politik nasional. Ya, di mana dia muncul sebagai seorang pemimpin yang digambarkan menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunisme. Maka sepanjang kekuasaan dia akan terus membutuhkan legitimasi mandat ini sebagai legitimasi historis dia menjadi pemimpin. Benar tahun 71 ada pemilu. Kemudian tahun 70 5 tahun kemudian ada pemilu. Terus ada pemilu ya 5 tahun sekali. Tapi kita tahu bagaimana kualitas pemilu itu. Nah, di sini kita mengalami sejarah sebagai sebuah historiografi istana sentris. Kemudian Nerlando sentris. Kemudian Indonesia sentris. Kemudian di jeda pada masa Orde Baru apa? Ya, boleh dikatakan Soeharto sentris. Soeharto sentris. Ya kan? Nah, sekarang ada upaya untuk menulis ulang sejarah dengan
menggadang-gadang satu frasa Indonesia sentris juga. Kalau kita lihat, kalau saya kemarin di Raker mendengarkan penjelasan menteri, ini Indonesia sentris. Mohon maaf, Itu sudah pernah dipakai gitu. itu tahun 50-an. Kenapa? Dasarnya adalah pengalaman kita hidup di zaman kolonial. Setelah kita merdeka 80 tahun, ya kan? Ditambah misalkan sejak 65 sampai sekarang 60 tahun. Kita punya begitu banyak pengalaman-pengalaman sebagai sebuah bangsa. Kita sudah menjadi Indonesia dalam pengertian yang lebih ketat, artinya secara hukum. Kita sudah jadi orang Indonesia sejak tahun 45. Kita menyatakan diri sebagai satu bangsa. Di dalam perjalanan 80 tahun kemerdekaan itu ada begitu banyak peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dan begitu banyak peristiwa yang terjadi pada diri kita itu harusnya merefleksikan diri kita yang dirumuskan tahun 50 melalui historiografi Indonesia sentris. Bahwa kita bangsa yang lahir akibat perlawanan terhadap kolonialisme. Nah sekarang kita sudah lahir, sudah mulai tumbuh dewasa. Maunya kita merefleksikan apa yang terjadi 80 tahun terakhir pada diri kita. Buruk, baik, positif, negatif. Ya kan? Jadi kalau kita misalkan membawa lagi historiografi ini seolah-olah kita masih berlawan dengan Belanda secara fisik, ya mungkin Mundur ya. jadi mundur. Kita nggak maju Iya ya. Oke. historiografi kita. Biar mempertegas bahwa kemudian problematiknya itu bahkan mulai dari niatnya itu sendiri untuk kemudian mencari sebuah versi resmi yang itu pastinya nanti akan muncul konsekuensi lain kan. Kalau berarti ada yang resmi, kalau yang berbeda berarti Tidak resmi. tidak resmi dong gitu kan. Ilegal itu subversi. Subversi gitu kan. Dianggap nanti melanggar hukum ketika ada sejarawan yang memberi versi yang berbeda. Dan kita pernah ngalamin kayak gitu kan ketika sejarah Orde Baru, dan itu kemudian yang ditentang oleh nah, tapi kan kemudian muncul pertanyaan gini. Kalau misalnya dalam tanda petik negara ini tidak membuat narasi versi yang resmi tadi, nanti ruangnya untuk kita mengontrol narasi sejarah di mana terhadap Nah, ini pertanyaan yang banyak dilontarkan guru. Guru bilang, jadi kalau gitu nanti patokannya iya, acuannya di mana? Bahan ajarnya misalnya ketika itu nanti diturunkan sebagai materi pelajaran misalnya. begini. Ini juga karena kebiasaan kita ya, kurang berdialektika dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan sifatnya dinamis. Ya kan? Kemudian khususnya sejarah kita juga harus mampu berdialektika dengan kebenaran yang baru, kebenaran yang baru. Nah, semestinya pertama kita harus sepakat bahwa prinsip pengajaran sejarah itu bukan menyuapi siswa untuk menerima ini yang paling benar di antara kebenaran yang lain. Sehingga menumpulkan daya pikir atau kemampuan berpikir kritis dari anak muda. Satu, harus sepakat dulu kita. Apapun itu ya, meskipun pahit, meskipun itu memalukan gitu ya. Ngomong teknis, kalau kita lihat rentang waktu kehidupan kita setelah kemerdekaan atau mundur lagi ke belakang, ada begitu banyak temuan-temuan dalam ilmu sejarah. Ya. Harusnya juga diajarkan. Contoh lah yang paling geger itu kan soal 65 lah. Saya langsung bicara soal 65. Siapa pelakunya gitu ya. Versi negara mengatakan nih, kalau kita lihat, kita ngomongin Bung Karno ya, saya menggunakan cara berpikir Bung Karno untuk menganalisis peristiwa ini. Nawaksara itu ya. Ada prolog, ada prolog, kemudian naloh, ada epilog. 3 periode peristiwa ini. Sebab akibat peristiwa terjadi dan setelahnya. Yang kita pelajari, saya yakin Mas Win juga generasi yang sama, dididik masa itu. Yang kita pelajari hanya naloh. Prolog sedikit, naloh. Epilog tidak ada. Ya kan? Itu yang kita percaya sebagai kebenaran resmi. Pada 1 Oktober, bahkan dikatakan 30 September. Dini hari, 6 orang jenderal, 1 orang perwira pertama, 1 orang putri jenderal, kemudian 1 orang keponakan jenderal, dan 2 perwira menengah di Jogja tewas. Ya kan? Dan
dalam versi itu dikatakan, nah ini ada sejarah resmi, terbitan Seknek, itu sejarah resmi. Jadi pernyataan negara, dalam hal ini pemerintah ya, melalui pemerintah, tentang sebuah peristiwa di masa lalu. Itu resmi. Pelakunya siapa? Organisasi partai namanya PKI. Ya kan? Ada persidangan, ada sebagian lagi nggak ada, udah tembak langsung. Nah, ini ditembak, atau hilang. Banyak sekali. Bahkan ada banyak yang tidak pernah terbukti kena. Selesai di situ. Maka ini menjadi kepercayaan umum diajarkan. Sebentar, saya mau ini mengkonfirmasi, mau ketemu Bung Boni lama. Benar nggak sih sebenarnya pilihan mempertegas itu kejadiannya tanggal 30 September bukan 1 Oktober itu pilihan propaganda gitu. Karena kemudian katanya untuk kemudian Gestapo menjadi kata Gestapo yang itu saat itu kan image-nya sebagai tentara apa polisi rahasianya itu masih kental gitu. Betul. Itu benar itu ya. Betul. Nah, jadi setelah itu ada gelombang penangkapan, gelombang pemenjaraan, gelombang pembunuhan, ya kan? Ada yang bilang juga PKI juga ada perlawanan apa? Iya masalah, buka aja, ya kan? Gak masalah. Tapi bayangkan ada keterlibatan negara di situ. Ada 10.000 orang di Pulau Buru ditahan. Ya. Ini contoh ya. Kita bisa bicara yang lain ya. Saya akan kasih contoh yang lain nanti. Nah periode epilog ini yang kemudian kita tidak pernah tahu. Taunya hanya remah-remah gitu aja kan. Hanya seperti memori-memori kolektif di lokal gitu. Katakanlah ada sebuah partai namanya Partai Jangkar Kapal. Misalkan Partai Jangkar Kapal ini tingkat pemimpinnya terlibat satu konspirasi. Apakah adil seorang anggota di desa yang tidak pernah tahu apa-apa kemudian kena? Oke, satu hal ya ini. Nah, ini maksud saya dengan koreksi tadi. Yang kedua, dalam kehidupan pengalaman kita sebagai sebuah bangsa, ya, melalui 80 tahun kemerdekaan, kemudian melalui 32 tahun masa otoritarianisme Orde Baru, itu juga ada pengalaman-pengalaman. Bagaimana negara kemudian melakukan kekerasan, terlibat melakukan kekerasan. Zaman Pak Jokowi ada 12 kasus plus 1 kuda tuli sekarang. Ada 12 kasus pelanggaran HAM. Oke, dikatakan ini bukan, katanya ini bukan penulisan sejarah pelanggaran HAM. Iya betul, tapi mengapa hanya 2 kasus pelanggaran HAM yang ditulis? Kasus Talang Sari sama Tanjung Priok. Kalau memang bukan, ya kenapa ini masuk? Kalau memang penting, kenapa tidak semuanya? Nah, menurut hemat saya, ini momentum bagi bangsa Indonesia memandang kembali sejarah kita masa lalu, ya. 80 tahun kita hidup sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai macam pergolakan untuk mampu menelaah lebih dalam diri kita. Ya kan? Oh, ternyata kita ketika sudah jadi orang Indonesia, kok gini? Oh, ternyata ada juga kejem-kejemnya. Oh, ada juga begini. Ah, ini penting. Ya, kita tidak lagi misalkan jangan terjebak untuk menciptakan narasi yang sifatnya bertendensi chauvinistik, mengglorifikasi masa lalu. Tapi nanti anak muda nanya, masa lalunya hebat. Tapi hari ini gaji guru honor 250.000 dibayar 3 bulan sekali. Kalau kita hitung 250.000 gaji honor guru banyak sekali, dibagi 30 hari, dia harus hidup kira-kira sekitar 8.000 rupiah sehari. 8.000 bahkan 7.000 mungkin. Ya kan? Kemudian kalau misalkan kita mengagungkan masa lalu sebagai sebuah cara membangkitkan kebanggaan yang chauvinistik, anak muda akan tanya, pengangguran naik. Gak nyambung ya selama ini. Kemudian ketika narasi ini dibuat untuk menimbulkan semangat kita, spirit kita sebagai sebuah bangsa yang hebat di masa lalu, yang kuat di masa lalu. Hari ini di ibu kota orang naik motor masih lewat trotoar. Kita mengharapkan historiografi maunya membangun satu kesadaran reflektif tentang kita setelah jadi orang Indonesia. Ya, karena itu salah satu yang rasanya juga mungkin perlu kita highlight ya di yang RDPU yang 26 ya dengan Kementerian Kebudayaan. Itu kan Pak Menteri juga sudah rasanya itu saya nggak tahu itu bagian dari slip of tongue atau enggak.
kayaknya kan ada semacam, kalau dulu di zaman Soeharto ada semacam narasi besarnya kan gini. Kalau melihat pemimpin masa lalu itu kan kita mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Seolah-olah kalau ada yang bagus ya kita ini kan, tapi kalau ada yang jelek, ada yang ini ya jangan di inilah, jangan diungkit-ungkit gitu kan. Rasa-rasanya kemarin tuh Menteri menyatakan hal yang sama Pak Menteri Fadlizon ketika mengatakan bahwa ya dosa-dosa pemimpin itu kan ya pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita nggak usah terlalu membesar-besarkan. Karena kalau ini narasi yang besar seperti ini, saya khawatir nanti penulisan sejarah ulang ini yang paling dekat ya peristiwa 98 yang kita sekarang semuanya masih hidup itu akan dimaknai ulang gitu di framing ulang untuk kemudian kejadiannya sama tapi dimaknai dengan sangat berbeda itu kan. Karena ada pelajaran besar itu misalnya gini. Di Jepang itu hari ini katanya anak-anak yang generasi sekarang itu nggak ada yang tahu kalau mbah-mbah mereka itu pernah menjajah negara-negara di Asia Timur gitu ya. Sama persis dengan kita nggak pernah merasa kalau kita itu pernah menjajah Timur Timur kan gitu kan. Nah, hanya kesadaran untuk berani membuka ini kan yang. Nah, kalau kemudian pemerintah sudah niatnya seperti ini, gimana caranya untuk kemudian memberi kesadaran ke masyarakat bahwa ya memang sejarah itu harusnya beragam gitu. Seperti yang disampaikan Bung Boni tadi. Ya, jadi begini, ketika kekuasaan itu dipersonalisir, ya kan, kemudian mengarah kepada satu person, kepada individu, bukan satu mandat publik, bukan satu institusi. Presiden, kepala negara kan institusi. Maka ada tendensi ya mikul dur mendem jero tadi. Tapi ketika kita memahami bahwa kekuasaan itu adalah ranah publik, bahwa jabatan itu sebuah institusi seperti presiden, kepala negara, ya, yang harus dipahami dalam kacamata publik juga, maka mestinya tidak ada penghalang untuk membuka itu dan memberikan konteks. Ya kan? Memberikan konteks. Begini, saya kasih ilustrasi. Di Amerika itu setiap 25 tahun sekali arsip dibuka. Ya. Kalau arsip rahasia ada masa kadaluarsanya kira-kira gitu ya. Arsip itu. Jadi arsip itu dibagi, kalau di kita juga ada undang-undang kearsipan, ada arsip statis, ada arsip dinamis. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif. Ini dokumentasi negara. Mereka buka 25 tahun sekali, bahkan 50 tahun sekali. Ya. Ketika dibuka, arsip-arsip di Amerika itu, kita jadi tahu, wah ternyata dia ada di sini, ada di situ, ada yang memang ada di blog, ya kan? Kita tahu. Ternyata tentara dikasih daftar. Ternyata begini, ternyata begitu. Kemudian Amerikanya bubar nggak? Kita jadi tahu kan, oh ternyata begini. Tapi kan kemudian kita menjadi seperti kaca spion kan. Oh, bahan pelajaran gitu. Pelajaran. Ya, bahan pelajaran. Jadi kita pun sama. Jadi praktek bernegara kita tuh harus dibawa ke ranah publik. Ya, nggak terpersonifikasi. Tidak terpersonalisasi kepada orang per orang sehingga kita cara pandangnya jadi semi feudalistik. Ya kan? Semi feudalistik yang ya kalau misalkan zaman Ken Arok ya boleh aja. Ya kan? Kita kan bukan lagi hidup di zaman Ken Arok. Kita itu di zaman demokrasi di mana kita sama-sama berjanji nih kita mau menjadi negara yang demokratis. Semua proses yang di wilayah publik mestinya dibagi ke publik. Di Amerika ada minute of meetings dari rapat kabinet. Dari setiap administrasi presiden-presiden yang Lyndon Bailey Johnson atau Kennedy atau siapapun itu ada. Sehingga sejarawan di masa yang akan datang bisa belajar. Oh ternyata sebuah keputusan diambil karena prosesnya gini. Prosesnya begini. Salahnya di sini, kemudian berapa tahun kemudian ada kekeliruan. Oh salahnya di sini. Jadi dewasa. Ya kan? Dewasa. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan kita mau menulis sejarah dengan cara yang terbuka, kemudian juga jangan kemudian dipersonalisir, kemudian juga jangan terlalu mengglorifikasi tanpa ada pengimbangan cerita lain, ya kita jadi nggak belajar apa-apa. Kalau kita mau bilang, wah Indonesia adalah bangsa yang sudah eksis sejak berapa ribu tahun lalu, terbukti dari fosil ini, fosil itu. Oke, so what? Ya kan? So what?
Misalkan begitu. Kenapa? Loh, hari ini kita lihat. Historiografi per hari ini menurut saya berfungsi apabila dia mampu membuka tabir masa lalu, mampu menyelami sisi gelap masa lalu sehingga kita tidak lagi ulang di masa kini. Kalau kita hanya tahu sisi terangnya, sisi gelapnya tidak ada, untuk apa belajar sejarah? Hanya untuk membanggakan diri dan menjadi chauvinistik, ya kan? Saya datang dari partai nasionalis, PDI Perjuangan, dan ajaran Bung Karno mengajarkan janganlah menjadi seorang nasionalis yang chauvinis. Itu yang saya pegang, kami pegang di PDI Perjuangan. Ada kemudian ya lagi-lagi ini bahasannya menjadi kayak semacam melompat ke depan menjadi asumsi gitu. Apa sih sebenarnya terus kalau pemerintah sebenarnya sudah masyarakat sejarah sudah punya kesadaran tinggi seperti itu ya tentang penulisan. Kenapa pemerintah kemudian memaksakan ini di momen ini? Karena kemudian kemarin ada yang menarik dari paparan Profesor Marzuki Darusman, ketuanya aksi ini, mengatakan ini kan seolah-olah orang menulis memoir padahal kerjaan belum dimulai, bahkan belum dimulai gitu, masih di awal itu. Apa tulisan kira-kira? Kenapa memaksakan di agenda pemerintahan yang baru seumur jagung ini bahkan belum melangkah? Oke, meskipun katanya dibatasi sampai pelantikan kan gitu kan, pelantikan. Tapi kan proses kemudian seorang Prabowo ini kan tidak muncul dari vakum gitu. Dia terkait dengan 98. Bahkan kemudian pelantikannya sendiri proses pemilihan pasangan ini juga menimbulkan berbagai macam pertanyaan dari publik gitu. Kalau sampai perlu merasa menuliskan ulang menulis sejarahnya sendiri itu apa kira-kira agenda sebenarnya? Ini soal tafsir. Hmm. Kita semua hanya punya patokan mengenai proyek ini dari konsepsi sejarah nasional yang disusun Kementerian Kebudayaan dan beredar dari WA ke WA. Dari situ saya menafsirkan, misalkan di jilid ke-8. Itu eranya Bung Karno. Ditulis dalam judul Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi. Not even ancaman disintegrasi, tapi ancaman integrasi. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita baca sinopsisnya atau rangkuman dari jilid ini, terlihat sekali mungkin 75% itu minor. Jatuh bangun parlemen. Kemudian apalagi pemberontakan. Macam-macam. Krisis ekonomi. 9, masa Orde Baru, pembangunan stabilitas. Seolah-olah jilid 9 adalah jawaban dari semua persoalan yang terjadi di jilid 8. Ya kan? Padahal kalau kita mau fair di jilid 8 ini, masa Bung Karno, kita punya peran yang hebat. Asia Afrika. Kemudian kita punya orang ejek mercusuar. Nah, itu bukan mercusuar, itu peran dan kontribusi Indonesia untuk dunia. Khususnya bagi negara-negara yang masih dijajah. Ini sama sekali tidak kelihatan. Paling tidak dari konsepsi itu. Sehingga timbul tafsir, oh ini jangan-jangan mau jadi legitimasi historis untuk memberikan gelar kepahlawanan bagi seseorang yang menjadi penting di jilid ke-9 itu. Dan yang terakhir adalah di jilid 10. Ya kan? Ada Ibu Mega dan Gus Dur disatubabkan, separuh-separuh. Ya. Pak SBY oke lah, kalau Pak SBY oke, dia udah lumayan, udah 10 tahun lewat lah. Ya. Sudah selesai, pekerjaan sudah kita bisa nilai. Bagian terakhir adalah Pak Jokowi. Ya, sebelum terakhir pelantikan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ada satu subbab mengenai IKN. Ya kan? Nah IKN itu ya apa yang kata Pak Marzuki Darusman. Ini IKN ini seperti menulis memoir sebelum kerja selesai. Ya kan? Jadi apa gitu. Jadi kalau menurut saya proyek ini dikerjakan secara terburu-buru, baru dimulai Januari akhir, harus selesai bulan Agustus. Terlalu ambisius. Tidak terbuka. Dan kita dibuat untuk jadi suruh nunggu hasilnya.
Jadi kalau misalkan kita tanya, tunggu aja nanti kan jadi. Nah, kayak gitu prosesnya. Maka eh, wajar kalau ada kelompok yang menolak. Menolak itu udah lebih prinsipil saya kira. Ya kan? Jadi kalau saya mau ceritakan tambah sedikit, yang jadi persoalan secara prinsipil, ya, kemudian secara prosedural, dan secara substansial. Kalau secara prinsipil, sejarah resmi, pertanyaan apa mandatnya? Apa yang maksud sejarah resmi? Sebetulnya kalau ini sudah tidak sepakat, sudah ditolak secara Udah nggak prinsip, perlu kita untuk nggak perlu lagi berikutnya. bicara ke soal prosedur dan substansial. Tapi kalau di sini saya mencoba melihatnya juga yang proses kedua, prosedurnya. Apakah dia mencerminkan satu prosedur yang inklusif, yang eh, apa namanya terbuka, deliberatif, Yang ilmiah, yang ilmiah segala macam, mengundang, partisipasi bermakna ya macam-macam gitu ya. partisipatif. Yang ketiga, substansinya bagaimana? Iya isi. Jadi kemarin ketika kami rapat dengan Kementerian Kebudayaan, DPR telah menyepakati ini bukan sejarah resmi. Artinya dia bukan rujukan. Karena sudah disepakati kan. Dia bukan lagi rujukan. Nah kalau dulu kan itu langsung dijadikan materi pelajaran dari atas ke bawah terus. Nah kalau menurut saya sekarang zaman dalam rapat tersebut saya juga mengatakan jangan sampai mubazir. Ini kan 9 miliar harganya. Bukan uang sedikit. Jangan sampai bikin buku ini mubazir karena satu, tidak menyampaikan hal baru. Ya kan? Apa yang baru? Indonesia dijajah 350 tahun. Ada yang bilang Indonesia tidak dijajah 350. Itu bukan hal baru. Di kalangan sejarawan bukan hal baru. Apa? Karena ini kan versinya resing. Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Buku itu udah terbit lama, udah beredar. Semua orang udah tahu. Kita googling juga banyak. Kalau mampu menulis karya sejarah yang belum ada di Google, itu hebat. Artinya harus membutuhkan riset. Kekhawatiran saya yang saya juga sampaikan kepada menteri dalam rapat kerja tersebut, jangan sampai ini hanya jadi buku kompilasi sumber sekunder. Kerjanya ChatGPT gitu. Nah, apalagi ya yang mendaur ulang, ya kan, narasi-narasi lama didaur ulang yang kemudian disuguhkan. Cherry picking gitu ya. Ya cherry picking dan juga sifatnya sloganistik. Ini Indonesia sentris. Indonesia sentris itu udah diformulasikan tahun 57. Udah berapa puluh tahun lalu. Semua orang tahu kita orang Indonesia. Semua punya KTP Indonesia, punya paspor Indonesia. Pertanyaan sekarang, apa artinya masa lalu bagi kehidupan kita di masa kini? Ya kan? Yang saya tadi bilang, kita hebat di masa lalu, kita punya ini, itu. Hari ini kok gaji guru masih 250.000. Hari ini kok masih ada yang dari pelosok jalan kaki bawa seorang ibu yang hamil. Hari ini kok masih ada anak SD nyeberangi sungai Jembatan Gantung yang hampir roboh, hampir putus. Bangunlah cerita masa lalu yang reflektif, yang kemudian membawa kita semakin progresif ke depan. Termasuk mengakui kalau kemarin ada salah, ada Ya. Dan pengakuan itu bukan dalam konteks person. Jadi kalau dipersonalisasi kan susah. Tapi pengakuan itu sebagai bagian pengalaman kita sebagai sebuah bangsa. Seperti itu, Mas. kalau misalnya kemarin dalam proses rapat dengar pendapat itu dianggap sebagai semacam kesepakatan bahwa itu bukan menjadi narasi resmi. Tapi kan kita tidak bisa menafikan bahwa itu tidak kemudian mengatakan bahwa prosesnya tidak akan jadi kan. Artinya proses itu akan tetap berlanjut. Akan berlanjut. Sehingga kemudian kita perlu mempertanyakan proseduralnya sampai nanti substansinya kan gitu. Prosedural katanya akan dijanjikan bulan Juni sampai Juli katanya, begitu produknya itu jadi akan dibuka ruang untuk konsultasi publik atau uji publik sehingga masyarakat sejarawan yang merasa tidak setuju bisa memberikan masukan. Ini menurut Bung sudah cukup memuaskan sebagai jawaban dari pemerintah. Proseduralnya dulu ya, belum ngomong substansinya. Justru itu. Saya mau cerita, ada satu buku yang ditulis oleh David Van Rijbroek, sahabat saya. Sejarawan dari Belgia, penulis buku bestseller. Dia menulis tentang Kongo, bestseller dunia ya. Dan baru-baru ini tahun 2022 dia baru rilis buku yang judulnya Revolusi dan Indonesia dan lahirnya bangsa-bangsa, lahirnya dunia baru. Bukunya tebal, 900 halaman.
Dan buku ini melakukan riset 4 tahun lebih. Mewawancarai hampir 200 orang. Meneliti begitu banyak ribuan halaman dokumen. 4 tahun. Begitu keluar, dia membangun tesis bahwa Indonesia baru merdeka 10 tahun, sudah menggalang bangsa-bangsa lain dan menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain untuk memerdekakan diri. Di buku itu. Jadi bagaimana buku itu dihasilkan sebuah proses yang panjang. Itu baru namanya baru. Bukan hanya tafsir, bukan hanya perspektif, tapi sumber-sumber baru. Dia bahkan sampai mewawancarai mantan serdadu Gurkha. Dia pergi ke Nepal. Dari situ dia dapat cerita bahwa dia yang ikut perang di Surabaya berarti. Iya, yang ikut serang perang Surabaya. Dari situ dia dapat cerita si prajurit Gurkha ini menyangka mereka mau dikirim ke Jepang. Karena waktu itu kan fasisme Jepang. Ternyata dikirim ke Jawa karena dulu kan Javan itu Mirip ya. mirip. Nah, cerita-cerita itu ada. Nah, yang mau saya sampaikan bagaimana sebuah proses penulisan sejarah ini dilahirkan melalui satu riset panjang. Nah, ini kan baru dimulai Januari, harus selesai Agustus. Risetnya seperti apa? Kalau menulis ulang dari awal sampai akhir, saya ingin tahu apa bedanya dengan sejarah nasional Indonesia yang sudah pernah ditulis dan apa bedanya dengan seri Indonesia dalam arus sejarah yang juga pernah ditulis sebagai pemutakhiran dari NSI. Kalau hanya memutakhirkan, ya kan, mengapa 10 jilid dan apa yang membedakan dari SNI dan IDAS? Kalau tidak ada bedanya, ini menggunakan uang publik. Betul. Jadi sebenarnya Dan itu tidak jelas kan dalam hasil RTBU yang dengan Menteri Budaya. iya, Itu kan pertanyaan Bung tapi nggak ditanggapi iya, itu. akan memberikan jawaban tertulis katanya. Itu belum ya? Belum. Nah, itu yang saya katakan jangan sampai mubazir. Dan juga harus kita perhatikan zaman sekarang. Anak muda, dengan segala hormat kepada generasi muda, saya juga punya anak. Apakah mereka membaca buku sedalam generasi kita dulu? Mereka ya membaca buku, mereka punya logikanya sendiri. Kemudian bagaimana menyikapi fenomena artificial intelligence yang juga bisa nulis sejarah dalam tanda kutip. Kita hidup di mana pada era di mana kita banyak orang mempertanyakan lagi kebenaran-kebenaran yang selama ini kita percaya. Kata kitab sejarah, ini yang benar. Kata buku sejarah, ini yang benar. Sekarang masanya dipertanyakan lagi, benar apa enggak? Benar apa enggak? Tiba-tiba ada sebuah proyek penulisan sejarah, ya kan? Yang dalam satu sisi mau membenarkan apa yang sudah dipercaya benar dan mau menuliskan kebenaran-kebenaran baru. Pada sebuah masa di mana setiap kebenaran akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau menurut saya mestinya para sejarawan yang menulis di proyek ini berpikir lebih rumit lah mestinya melihat. Jadi tidak hanya tidak hanya menjelaskan konteks peristiwa historis yang mereka tulis, tapi juga meletakkan karya ini dalam konteks kekinian yang juga sama-sama historisnya. Jadi itu saya pikir dua konteks seperti itu. Dan itu rasanya dengan timeline yang sudah dinyatakan gitu ya, tanggal sebagai kado ulang tahun 80 tahun Indonesia Merdeka, itu kan rasanya sesuatu yang nggak masuk akal untuk kemudian kita paksakan ke pemerintah, karena kemudian rasanya belajar dari 6 bulan pemerintahan Prabowo ini kan kayak semacam modus yang selalu berulang. Pengen melakukan sesuatu, belum terlalu jelas dasar kajiannya seperti apa, asal ajar aja, bikin rame, tapi ternyata kemudian tetap aja jalan. Itu kan yang kemudian kita seolah-olah kemudian ada masyarakat ini yang mengkritisi yang ini itu posisinya di mana gitu, didengarkan apa enggak gitu. Sehingga kemudian harapannya lagi-lagi ada di Bung Boni dan kawan-kawan di DPR. Tapi saya sedikit ke substansi tadi yang kemudian juga itu jadi pertanyaan banyak orang. Menambahkan atau merubah
atau mungkin memperkenalkan sebuah periodisasi sejarah yang kalau yang umum itu dikenal prasejarah dan sejarah, di mana saat kita dengan menyebut sejarah berarti sudah ada dokumen-dokumen, bukti-bukti tertulis yang itu kemudian mau di-blur, mau dileburkan menjadi periode awal sejarah yang tidak perlu ada penulisan, tidak ada bukti-bukti tertulis, yang itu kemudian ditarik sampai masa yang sangat jauh sekali, 1,8 Ya, juta tahun yang lalu. Ini juga saya dari kacamatanya Bung Boni sebagai sejarawan gimana memahaminya? ini perdebatan di kalangan arkeolog yang terlibat dalam proyek itu, yang kemudian menyebabkan salah seorang Mundur arkeolog kan ya? terkemuka, Profesor Hari Truman Simanjuntak mundur. Karena menurut dia, prasejarah itu atau terminologi prasejarah itu adalah nomenklatur dalam ilmu pengetahuan. Iya makanya. Sudah baku lah gitu ya. Ya, dia nomenklatur dalam ilmu pengetahuan. Sementara awal sejarah itu tidak dikenal. Dalam arti gini, kita harus membedakan ilmu pengetahuan selalu sebagai ilmu pengetahuan, ya, dan asal usul kehidupan manusia itu sendiri. Kalau misalkan kalau menurut dia, kalau prasejarah itu jelas nomenklatur keilmuan, ada dasarnya, sejarah itu dimulai misalkan setelah manusia mengenali tulisan, ya kan, itu sejarah, prasejarah sebelumnya. Nah, kalau early history atau awal sejarah, ya, itu menurut Profesor Harry Truman itu bisa jadi juga tentang ketika manusia mulai mengawali kehidupannya, bagaimana mencari atau menggali pengetahuan dari situ. Apa yang mau disampaikan? Itu perdebatannya sehingga dia mundur. Jadi menurut saya mundurnya Profesor Harry Truman juga menunjukkan something wrong dalam proses kreasi ilmu pengetahuan, ya kan, knowledge creation yang dilakukan di dalam proyek ini. Ini kan nggak bisa juga mengerjakan suatu di ruang gelap, ya kan? Kemudian dibawa ke ruang terang, kemudian kita dipaksa harus menerima apa yang dihasilkan di ruang yang gelap itu. Karena ada semacam kekhawatiran juga kan dengan narasi yang seperti itu. Itu kan lagi-lagi ya kaitannya rasanya juga sama dengan upaya melakukan glorifikasi terhadap masa lalu tadi. Tapi kan kemudian dia tidak tersadar, ini kan kemudian mengaburkan batas antara sejarah yang sains sama pseudo history itu kan. Nah itu. Yang hari ini kemudian ya di Indonesia rame kemarin Gunung Padang misalnya yang sempat juga jadi heboh di Netflix, jadi salah satu liputan yang kemudian ternyata ya bagi banyak orang ya itu memang hanya sejarah pseudo history itu. Nah, kira-kira ada nggak semacam kekhawatiran kita untuk kemudian itu menjadi kayak semacam lagi-lagi untuk mengumpulkan agenda-agenda yang untuk membesarkan glorifikasi tadi dengan Ya. narasi yang seperti itu. Saya pikir ilmu pengetahuan dimulai dari satu sikap skeptis, ya kan? Ragu, kemudian penasaran untuk mencari. Tapi tidak didasari oleh satu asumsi, hipotesa ada. Ya kan? Pada tahun 35-36, ketika 36 tahun, mungkin sekitar tahun 36, ketika berkuasa di Jerman dengan Nazi, ada sekelompok ilmuwan yang sampai pergi ke India untuk mencari jejak-jejak ras Arya yang mereka percayai sebagai leluhur mereka yang melahirkan generasi unggul. Itu asumsi mereka. Dari asumsi itu mereka dipaksa untuk mencari bukti untuk membenarkan asumsi mereka. Itulah pseudo history. Pseudo science, sorry. Pseudo science. Itu unitnya SS-nya Himmler gitu. Iya. Untuk kemudian Mereka cari. menarasikan bahwa mereka kemudian dibuatlah ilmu pengetahuan, disusunlah pengetahuan untuk membenarkan asumsi itu. Bahkan menciptakan ritual-ritual baru gitu ya. Ininya mereka. Dan memang itu satu
tindakan ekstrim, ya fasisme, ya, yang memang juga terjadi di bangsa-bangsa barat pada umumnya ketika masa itu kolonialisme. Bayangkan ada ilmu misalkan kraniologi untuk mengukur tengkorak, diukurlah Untuk membenarkan bahwa masyarakat dunia ketiga itu ah, lebih inferior gitu ya. iya kan, ya kemudian volume otaknya sekian, pantesan begini begitu. Ini ilmu yang sangat rasialis, yang melihat bangsa di luar mereka adalah subhuman. Kemudian muncullah rasa uh, right or wrong is my country, ya kan? Kemudian muncullah sense chauvinistik tadi. Maka terjatuhlah, ya. Maka terjatuhlah Jerman ke dalam satu keadaan yang fasistis dan menjadi fasis. Nah, mereka bisa percaya itu. Oh, bangsa Arya itu paling hebat, paling unggul, paling itu dibangun oleh pseudoscience. Tentu jadi pseudo history juga. Kita nggak mau dong mengulangi seperti ini, ya kan? Kita tidak mau ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan tujuan untuk membenarkan asumsi. Tidak seperti itu, ya kan? Tidak seperti itu. Karena ya bagi beberapa ini saya mengutip di apa pelaku media yang lain ya, ada apa ACC Channel namanya. Dengan kalau ini dibenarkan dan ini difasilitasi oleh negara, jangan-jangan yang namanya hoax, yang namanya konten-konten yang kemudian dia tadi didasari pseudoscience itu justru akan semakin marak gitu karena kemudian negara sendiri yang memberi ruang untuk itu gitu. Kekhawatiran seperti ini terlalu berlebihan apa enggak menurut Bung? Dalam konteks hari ini nggak berlebihan, karena sudah terjadi, banyak terjadi. Kalau kita cari-cari di internet kan banyak. Dan apalagi masuk ke medsos, ya kan? Ya saya sering kasih contoh Nabi Sulaiman membangun candi Borobudur, ya Gajah kan? Mada dari Ya kan? Ya mungkin kalau kita nggak pernah baca sejarah, ya kita bisa langsung telan aja. Kita kaum-kaum intelektual masih bisa ketawa mendengar yang kayak gitu. Tapi bagaimana dengan masyarakat? kalau yang melakukan negara ini kan apa yang melakukan pemerintah ini kan menjadi kayak semacam apa pintu legitimasi. Tapi saya kemudian mau menutup ini dengan menarik ini ke tema besar kita untuk merayakan bulan Bung Karno ini. Eh, Bung tadi sudah meskipun oke kita sebenarnya kepingin di ketika di dasar epistemenya itu sudah salah mestinya kita sudah nggak ngomong lagi apa prosedural bagi substansi gitu. Tapi mau nggak mau kita harus mengantisipasi bahwa substansi ini akan jalan. Saya akan menanyakan secara substansi. Bung tadi sudah menyinggung sekilas bahwa di bab 8 di jilid yang ke-8 itu membahas tentang kepemimpinan Presiden Soekarno dengan narasi yang sudah sangat framing tadi gitu. Apa kira-kira kepentingan kita untuk kemudian menjaga ini tidak dalam tanda petik benar-benar akan menjadi revisionisme sejarah Orde Lama atau bahkan desoekarnoisasi gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya kalau misalkan apa yang dilakukan, ya sudah jelas bahwa kesepakatan DPR dengan Kementerian Kebudayaan ini bukan sejarah resmi. Sehingga buku ini apabila kelak sudah jadi bukan rujukan. Karena dia bukan resmi. Ini bukan rujukan. Apabila narasi yang sifatnya desoekarnoisasi ada, paling tidak berdasarkan frame dan juga tafsir dari kita ya, kemudian melihat. Saya pikir ya Kementerian Kebudayaan sebagai sponsor utama dari kerjanya harus bertanggung jawab. Satu. Yang kedua, saya ingin meletakkan polemik ini dalam bingkai yang lebih demokratis. Ya kan? Kita juga harus menulis, ya kan? Kita juga harus menulis, menandingi, dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Tidak ada sejarah resmi, dan sejarah juga berkaitan dengan perspektif dan juga cara pandang dan juga sejauh mana sumber-sumber bisa bicara. Jadi semata-mata hanya pertarungan narasi kan gitu kan kalau misalnya. Ya kalau misalkan konteks ini, tapi kalau saya ingin melihat dari kacamata politik, misalkan saya dari PDI Perjuangan
Bung Karno kita lihat bukan sebagai ikon dari partai ini saja, bukan. Dia milik bangsa Indonesia, dia founder bangsa ini. Dan apabila ada narasi yang kemudian frame atau tone-nya negatif, ya, tanpa memberikan satu konteks ya, dari sebuah peristiwa itu secara lengkap, secara holistik, maka kita pertanyakan. Ya kan, kita pertanyakan. Karena bagaimanapun di PDI Perjuangan, ajaran kita partai yang menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno, ya, di tingkat kaderisasi, kemudian kita ajarkan, tiba-tiba ada narasi yang di frame begini begitu tanpa memberikan konteks yang secara holistik, ya, secara menyeluruh, sehingga timbul satu narasi sejarah yang lebih berkeadilan, ya tentu ini kita akan minta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Kalau itu sudah terlanjur ditulis, prakteknya kira-kira apa konkretnya nanti bulan Juni Juli itu misalnya muncul Ya kan versi janjinya kan 70-80% akan di-share, akan ada uji publik. Karena dari awal kita akan memaksakan bahwa kalau sudah ada itu tetap harus ada revisi gitu diperbaiki kalau ya misalnya itu tidak sesuai gitu ya. tentu, karena begini. Ketika awal rapat saya sudah mengingatkan kepada kementerian, mestinya ini diuji publik, dibuka ke publik. Tapi tidak, dan ternyata seperti sekarang. Katakanlah begini, di jilid 8 itu ada cerita tentang Bung Karno. Dengan segala macam kacau balau Republik. Apabila cerita itu tanpa diberikan konteks, tanpa diberikan satu latar belakang historis, mengapa itu bisa terjadi di masa ini, maka ya kita akan bisa mengatakan bahwa ini buku tidak boleh beredar. Ya kan? Misal, karena dia memberikan satu narasi yang tidak lengkap, tidak holistik. Betul nggak? Yang kedua, kita bisa menandingi narasi itu. Pertandingan narasi ya. Karena buku ini pada akhirnya nanti akan menjadi rujukan untuk pelajaran-pelajaran sekolah. Bagaimana sebuah pelajaran sejarah diberikan dengan satu konstruksi pengetahuan yang tidak holistik, yang tidak lengkap, bahkan berpretensi untuk menyudutkan. Ya. Katakanlah Bung Karno di sini yang kita sering sampaikan desukarnisasi. Bagaimana itu bisa terjadi diajarkan kepada siswa-siswa kita, generasi muda. Kalau misalkan dikatakan ini untuk mengenang sisi baik dari sebuah pemimpin, ada apa dengan jilid 8 itu? Ya. Nah, yang terakhir justru saya ingin katakan, kita juga punya persoalan dalam pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu bukan mandatori. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 37 tidak ada pelajaran sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Iya, betul. Sejarah Indonesia secara khusus baru dipelajari sekitar kelas 3 SMA atau kelas 12. Selebihnya Elektif juga tapi kan. ya sebelumnya masih umum dan juga di ilmu sosial. Kalau bagi seorang Boni Triana harusnya gimana? Sejarah itu apakah? Sejarah diberikan berdasarkan kebutuhan dari siswa per grade. Jadi di SD dia kebutuhannya apa. Misalkan kalau misalkan di Jepang itu anak kecil diajari soal etika. Kamu harus menghormati yang tua. Kalau kamu duduk di bis ada orang tua, ada orang yang difabel, misalkan kamu harus kasih dia tempat, kamu harus duduk, kamu harus hormati, kamu harus respect sama temanmu. Berarti sejarah yang diberikan, pelajaran sejarahnya tentang bagaimana cerita-cerita di masa lalu yang akan memberikan inspirasi pada mereka tentang nilai-nilai respect. Kemudian nilai-nilai yang menghargai keberagaman, perbedaan. Ya. Kemudian SMP ini anak remaja ingin tahu, ya, itu periode yang sturm and drang di tengah-tengah. Dewasa belum, anak-anak udah lewat. Maka dia harus belajar tentang misalkan sejarah fashion, sejarah musik, sejarah yang mendorong atau menstimulat daya kreativitas dia. Jadi di masa SD, anak-anak belajar tentang sejarah, nilai-nilai untuk menghargai orang tua, etika, keberagaman, penghormatan. Di SMP belajar tentang hal-hal yang menumbuhkan kreativitas dia. Misalkan bagaimana sejarah sains, bagaimana sejarah ilmu pengetahuan,
bagaimana radio diciptakan, bagaimana TV diciptakan, bagaimana alat telekomunikasi diciptakan, sehingga tumbuh rasa penasaran dia terstimulat dengan eh, satu cerita tentang penemuan-penemuan. SMA sudah dewasa, dia baru kita ajarkan misalkan tentang apa yang dialami bangsa ini selama 80 tahun merdeka. Ada begitu banyak kekerasan politik, ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak darah mengalir pada bangsa ini. Sehingga muncul do on don't-nya gitu kan. Ya, dari 3 tahap ini kita bisa pelajari. Sejarah mengenai prinsip-prinsip etika moral, sejarah mengenai kreativitas penciptaan pengetahuan, dan sejarah mengenai bangsa ini. Itu yang ideal. Saya mau menutup dengan gini, sejarah itu katanya selalu ditulis oleh pemenang. Ya. Mengantisipasi bahwa kemudian hari ini pemenangnya adalah partai yang sedang menginginkan penulisan sejarah ini. Gimana caranya untuk meminimalkan bahwa versinya tidak semata-mata sesuai dengan kemenangan atau kepentingan dari pemenang ini? Kalau Baik dari kita sisi masyarakat ya, sipil maupun dari ya katakanlah dari sisi pemerintah yang meskipun tidak oposisi murni gitu ya, ya, tapi berseberangan. ya, adagium itu kalau boleh dikatakan adagium atau istilah lah ya, istilah. Istilah sejarah ditulis oleh pemenang itu hanya bisa dioperasikan pada sebuah negara yang otoriter atau bahkan totaliter. Pada masa yang sebuah negara itu demokratis, negara demokrasi serba terbuka, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, maka sejarah ditulis oleh pemenang itu akan segera mendapatkan tandingan, ya kan? Akan segera mendapat koreksi, akan segera mendapatkan bahkan cemoohan. Ya. Kecuali negara ini bawa lagi ke belakang, akun media sosial semuanya ditutup, internet dibatasi, orang hanya boleh menerima kebenaran yang resmi, kebenaran resmi dengan tafsir yang tunggal, baru sejarah ditulis pemenang itu sukses. Kayak gitu. Karena ya lagi-lagi ini mungkin semacam kegelisahan mungkin umur angkatan kita ya hari ini ketika ada Kementerian Keuangan dipimpin oleh anggota tim Mawar. Ya. Dirjen Bea Cukai dipimpin oleh anggota ex tim Mawar yang kemudian itu peristiwa yang bahkan belum satu generasi ke belakang gitu atau ya satu generasi lah. Tapi seolah-olah kemudian itu sudah hilang dari ingatan kolektif. Ada satu yang saya itu paling gemes itu gini, mengingat kembali tema merayakan Bung Karno di ilmu pengetahuan itu ada triumvirat gini, Newton, gravitasi itu pasti buahnya apel. Dulu saya kecil itu Bung Karno Pancasila itu pohon sukun karena imajinasinya ketika di ND memikirkan tentang Pancasila macam-macam itu di bawah pohon sukun dan ada pohon. Nah, bayangan saya kemudian dengan penulisan sejarah yang dalam tanda petik tadi melakukan revisionis atas kepentingan pemenang tadi, itu yang paling mengkhawatirkan pengetahuan-pengetahuan kayak gini itu akan dibaca ulang sebagai kesempatan untuk apa ya memutihkan dosa-dosa masa lalu gitu. Mudah-mudahan ini ya kekhawatiran yang terlalu jauh dan harapan saya dengan adanya Bung Boni menggawangi salah satu penggawangnya di Komisi 10 bisa terus mengawal ini gitu sebagai sebuah apa ya aspirasi dari publik. Jangan sampai sejarah benar-benar ditulis versi pemenang seutuhnya gitu. Meskipun kita hanya bisa mengganggu dari sisi media sosial, tapi hari ini ya mungkin sebatas itu. Tapi Bung Boni di dalam kan bisa lebih. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Bu dalam tema ini penulisan sejarah apa dan mungkin tema bulan Bung Karno ini dari. Ya, saya kira kita selalu memiliki persoalan dengan masa lalu kita. Tidak hanya sebagai sebuah pengalaman kehidupan di masa lalu yang lewat begitu saja, tapi juga sebagai ilmu pengetahuan. Artinya memori kolektif sebuah bangsa itu mestinya tidak lagi ditentukan oleh satu pihak, ya kan? Dia memori kolektif
itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Karena sejatinya sejarah adalah milik masyarakat. Jadi kembalikan kepada publik. Maka menurut saya mendorong kegiatan sejarah publik yang lebih partisipatif, yang lebih emansipatoris itu jauh lebih penting daripada kita disibukkan dengan narasi sejarah resmi, official history yang sifatnya top down tadi. Oke, tahun 50-an kita pernah seperti itu karena memang kebutuhannya di sana. Tapi sekarang seperti saya sampaikan tadi, kita 80 tahun bernegara, berbangsa, kita punya banyak cerita, maka apa yang mau kita warisi ingatan apa yang mau kita warisi kepada generasi muda yang membuat mereka mestinya lebih baik dari generasi kita. Seperti itu. Kemarin salah satu anggota aksi, saya lupa posisinya sebagai apa, Kiai siapa, Amin Bang Majis dari Jogja itu, daripada duitnya dipakai nulis buku, dibagi dalam bentuk grand-grand aja untuk ide penulisan. Nah, itu ide bagus. Tema apa sejarah Ya, gitu. ide bagus. Dan sayangnya ide bagus itu diambil sebagai sesat radikal dan bid'ah sejarah. Oh enggak, kan katanya menterinya enggak, itu hanya selip lidah gitu. Bang Boni, terima kasih banyak atas kehadirannya di ruang dialektika. Saya menantikan sebenarnya pembahasan-pembahasan dari Bung Boni sebagai kapasitasnya sebagai anggota DPR dan di partai sebagai badan sejarah. Ya. Untuk kemudian kita mempopulerkan lagi pemikiran Bung Karno. Kita bukan hanya mempopulerkan, kita mengkontekstualkan bahwa pemikiran-pemikiran dan merelevansikan dengan kondisi hari ini, karena saya pikir itu sebagai sebuah warisan kebijakan pemikiran pendiri bangsa itu saya bayangkan tidak hanya relevan pada saat itu, tapi pasti ada hubungan dengan saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita sama-sama Mas di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Thank you.